'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss and fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Halo guys, jadi sebelumnya perkenalkan saya Noval Indra Perdana bersama teman-teman saya. Saya Dino Aji Prayogi. Saya Sarin Arelianti. Jadi sekarang kami lagi ada di Beji Antaboga. Kami akan menceritakan sejarah terbentuknya Beji Antaboga. Jadi simak terus video kami, stay tune. Beji Antaboga merupakan salah satu wisata religi di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, memiliki keunikan dari sisi keagamaan. Di dalamnya terdapat ikon keragaman agama yang mencerminkan tubuh Indonesia dalam bentuk miniatur. Pantas saja apabila wisata ini disebut sebagai miniatur Indonesia. Pasalnya, di dalam wisata hutan yang masuk ke dalam wilayah bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan atau BKPH Glenmore, Banyuwangi Barat ini terdapat bermacam-macam tempat beribadah, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, serta Buddha, dan juga Konghucu, berada satu kompleks di lahan seluas 3 hektar. Hening dan sejuk, itulah kata pertama yang terlintas saat memasuki area Antaboga tersebut. Dipayungi oleh pohon pinus dan suara gemercik air dari sendang pancuran atau air mancur, membawa hawa ketenangan pada setiap wisatawan. Beji Antaboga sebagai destinasi wisata. Beji Antaboga, situs tempat peribadatan Beji Antaboga ini kini dikelola oleh Dinas Pariwisata Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata keagamaan yang terbuka untuk wisatawan lokal dan mancanegara. Tidak ada tarif biaya masuk ke lokasi hutan toleransi ini. Hanya ada semacam kota amal di masing-masing tempat peribadatan. Berfungsi sebagai bentuk donasi dari para pengunjung untuk biaya pemeliharaan dan perawatan tempat peribadatan. Untuk berwisata ke Beji Antaboga, wisatawan diwajibkan menaati peraturan yang ada dan saling menghormati satu sama lain. Di sini, para wisatawan bisa merasakan pengalaman langsung melihat toleransi keagamaan, sekaligus menyegarkan pikiran. Lokasinya yang terletak di hutan pinus yang sangat asri dan segar, apalagi banyak mata air yang ada di sini. Bagian pintu masuk menuju tempat peribadatan sudah ada warung-warung yang dikelola oleh warga sekitar seperti yang ada di belakang saya ini. Mereka menjajankan berbagai macam hasil bumi lokal serta aneka ragam makanan ringan dan juga minuman. Tempat peribadatan pertama yang ada di sini yaitu Pura Beji Antaboga yang selesai dibangun pada Juli 2011. Kemudian mulailah pembangunan tempat peribadatan lainnya yang dinaungi oleh Yayasan Lingga Dharma Putra. Tempat peribadatan yang dibangun selanjutnya yakni peribadatan umat Buddha dan Konghucu. Kemudian umat agama Islam, lalu diikuti pembangunan tempat peribadatan umat agama Katolik. Pembangunan selesai pada Juni 2016 dan mulai dibuka untuk umum. Pura Beji Antaboga. Area tempat puja Beji Antaboga memiliki 15 mata air yang disebut Pancur Sewu, yang artinya 1000 pancuran. 7 di antaranya dibangun di sebelah barat hutan. Salah satu dari pancuran tersebut mengeluarkan air yang meluap sehingga disebut Tirta Mumbul dan menjadi tempat pertirtaan. Beji Antaboga, bangunan peribadatan Hindu sendiri ada beberapa bangunan, yaitu Padmasana Nandini dan Pelinggih Siwa Buddha, Pertitraan, Pelinggih Dwi Gangga, Gumuk Badek Nala, Gumuk Ganesha, Campuh Tiga, Gumuk Linggayoni, Pelinggahan Wisnu, Pelinggahan Brahma, Ibu Pertiwi, dan Ratu Gede dalam Pet sebagai dewa penjaga. Lokasi pertitraan dan Pelinggih Dewi Gangga sering digunakan untuk tempat upacara mendak titra, acara ruwutan dan acara umat kejawen. Altar Dewi Kwan Im.
lokasi peribadatan umat Buddha dan umat Konghucu berupa altar bagi Dewi Kuan Im. Altar ini sebelumnya berada di sekitar pohon beringin besar. Kemudian ada relokasi altar dilakukan menurut agama Hindu. Proses relokasi ini memakan waktu cukup lama hingga akhirnya berhasil memperoleh lokasi yang sesuai di salah satu peletakan Beji Antaboga. Tepat di belakang saya ini merupakan surau. Tempat peribadatan umat agama Islam berupa sebuah surau kecil yang dibangun di dekat pintu masuk Beji Antaboga. Lokasinya berada di bawah pertirtaan Dewi Gangga dan Dewi Kuan Im. Surau ini sudah dilengkapi dengan peralatan sholat dan Al-Quran. Ada pancuran di dekat surau yang digunakan sebagai lokasi untuk wudhu. Bukit Patung Maria dan Yesus. Patung Yesus di Beji Antaboga, lokasi tempat peribadatan umat agama Katolik. Terletak di sisi timur Padmasana Nandini. Tempat peribadatannya berupa Bukit Maria, Mendali Wasiat, Bukit Yesus dan Bukit Maria yang memangku Yesus setelah disalib. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Sikap toleransi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Tujuan dari toleransi beragama ini yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman antara lain suku, ras, bahasa, dan juga agama. Dengan adanya tempat ini, kita dapat simpulkan bahwa toleransi menjadi hal utama yang harus dijunjung. Itulah tadi keseruan kami saat berada di Beji Antaboga. Maaf jika ada kesalahan dari kami. Karena kami sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton video kami. Akhir kata, see you!